Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsih, NIM 1122-185. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis UMKM Soto Ayam Mekarwangi Cikarang Barat. Selanjutnya mengenai tentang latar belakang dari Soto Ayam Mekarwangi Cikarang Barat, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran krusial dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama di bidang kuliner yang mengalami pertumbuhan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Salah satu ilustrasi adalah Soto Ayam Mekarwangi yang didirikan sejak tahun 2020 di wilayah Cikarang Barat, Bekasi. Usaha ini menawarkan soto ayam khas Jawa Timur dengan cita rasa asli, harga yang terjangkau, serta fokus utama pada warga sekitar dan tenaga kerja pabrik. Sebagai entitas UMKM di sektor kuliner, usaha ini dihadapkan pada tantangan terkait biaya pengelolaan serta penetapan harga yang efektif. Implementasi akuntansi manajemen menjadi penting untuk mendukung pemilik usaha dalam menghitung biaya produksi, kontribusi margin, serta titik impas, sehingga keputusan bisnis dapat dibuat secara rasional dan didasarkan pada data empiris. Selanjutnya ada pun identifikasi klasifikasi biaya. Soto ayam Mekarwangi mencakup beberapa komponen biaya utama yang dikelompokkan berdasarkan jenis bahan serta operasional. Berdasarkan data dalam laporan, komponen biaya tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada biaya variabel langsung. Contohnya itu bahan utama seperti ayam, bihun, nasi, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Lalu ada pun bumbu dan pelengkapnya seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, jeruk nipis, serai, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada biaya variabel tidak langsung. Biaya ini juga bersifat fluktuatif namun tidak secara langsung terkait dengan pembuatan satu porsi soto. Contohnya mencakup seperti minyak goreng, plastik kemasan, gas LPG. Biaya ini mendukung aktivitas produksi tetapi tidak dapat didistribusikan secara spesifik ke satu unit produk. Lalu ada biaya tetap tetapi tidak langsung. Biaya ini tetap konstan meskipun volume penjualan mengalami peningkatan ataupun penurunan dan bersifat rutin dalam setiap periodenya. Contohnya meliputi sewa tempat, listrik, dan air. Nah, di sini ada tabel klasifikasi biaya, di mana ada komponen biaya, jumlah, harga satuan, total, serta jenis biaya dan klasifikasi. Nah, untuk komponen biayanya sudah saya tulis semua untuk bahan baku serta sewa tempat. Untuk sewa tempat itu hanya untuk 1 bulan saja. Selebihnya untuk bahan baku dan yang lainnya itu udah saya tulis dalam hitungan per harinya. Bisa teman-teman lihat dalam tabel yang ada di samping saya, dan jenis biayanya serta klasifikasinya sudah saya tuliskan. Ada variabel langsung, ada variabel tidak langsung, serta ada variabel tetap. Adapun tujuan dari klasifikasi biaya tersebut yaitu yang pertama mengenai struktur biaya usaha agar dapat dikontrol. Lalu yang kedua itu menghitung titik impas atau BEP dan laba bersih secara akurat. Lalu yang ketiga mendukung pengambilan keputusan manajerial seperti penentuan harga jual, efisiensi bahan baku, dan strategi penghematan. Nah, selanjutnya ada analisis break-even point atau biasa disebut BEP ataupun titik impas adalah kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga usaha tidak mengalami laba maupun rugi. Pada titik ini, seluruh biaya tetap dan biaya variabel sudah tertutupi oleh hasil penjualan. Setelah melampaui BEP, setiap tambahan penjualan akan menghasilkan laba bersih bagi usaha. Dalam konteks UMKM seperti Soto Ayam Mekarwangi, analisis BEP sangat penting untuk mengetahui minimal penjualan harian agar usaha tidak merugi, serta menjadi dasar mendalam menentukan target penjualan dan strategi harga.
Baik, di sini saya sudah membuat data penjualan harian dengan estimasi biaya variabel. Untuk data penjualan hariannya di sini sudah saya buat, yaitu soto ayam ori untuk jumlahnya perharinya itu mencapai 150 porsi dengan harga jual 10.000 dengan total penjualan yaitu 1.500.000. Lalu yang kedua ada soto ayam ceker dengan jumlah 30 porsi dengan harga jual 13.000, total penjualan 390.000. Lalu untuk soto ayam sayap untuk perharinya itu cukup 10 porsi dengan harga jual 15.000 dan untuk pendapatan penjualan yaitu 150.000. Untuk nasi putihnya yaitu ada 150 porsi dengan total jual 5.000 dan total penjualan 750.000. Adapun gorengan dengan jumlah 50 biji dengan harga jual 1.000 dan total penjualan itu 50.000. Adapun sate-satean yang berjumlah 30 tusuk dengan harga jual 2.000 per tusuknya dengan total penjualan 60.000. Jadi total seluruhnya ada 2.900.000. Sedangkan estimasi biaya variabel untuk soto ayam orinya itu biaya variabelnya itu 7.000 dengan jumlahnya 150 porsi dengan total 1.050.000. Lalu ada soto ayam ceker dengan biaya variabel per unit itu 8.000 dengan jumlah 30 porsi dengan total 240. Adapun soto ayam ceker dengan biaya variabel itu 9.000, totalnya ada 10 porsi dengan total penjumlahan 90.000. Adapun nasi putih dengan biaya variabel per unitnya 3.000. Lalu dengan jumlah 150 porsi, total penjualan 450. Adapun gorengan 500 perak dengan jumlah 50 biji dengan total 25.000. Adapun sate-satean dengan biaya variabel yaitu 1.200 dengan jumlah 30 tusuk dengan total 36.000. Jadi total biaya variabel semuanya adalah 1.891.000. Dari tabel di atas, total estimasi biaya variabel per hari mencapai 1.891.000. Komponen biaya ini mencakup semua bahan langsung yang digunakan dalam produksi seperti ayam, bihun, nasi, bumbu dapur, minyak goreng, dan bahan pelengkap lainnya. Persentase biaya variabel terhadap total penjualan dapat dihitung sebagai berikut. Total biaya variabel dibagi dengan total penjualan dikali 100. 1.891.000 itu total variabel. Lalu 2.900.000 adalah total penjualan dikali 100 sama dengan 65,2%. Artinya 65,2% dari pendapatan harian digunakan untuk menutup biaya bahan baku dan produksi langsung. Sedangkan sisanya 30,48% menjadi margin kontribusi untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Ya baik, selanjutnya ada perhitungan margin kontribusi. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di atas saya, yaitu tabel perhitungan margin kontribusi, di mana soto ayam ori dengan harga 10.000 dengan biaya variabel itu 7.000, margin per unitnya itu 3.000 dengan jumlah 150, total marginnya adalah 450. 450 adalah dapat rumus dari margin per unit dikali jumlah, lalu menghasilkan total margin. Begitupun untuk produk yang selanjutnya. Adapun rumus dan hasil perhitungan. Margin kontribusi total sama dengan 1.009.000. Kemudian dihitung rasio margin kontribusi RMC, yaitu persentase margin terhadap total penjualan. RMC, total margin penjualan dibagi total penjualan dikali 100, yaitu
1.009.000 dibagi 2.900.000 dikali 100 sama dengan 34,8%. Artinya setiap satu penjualan menghasilkan 0,35 yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba. Untuk penjelasan yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan, sekarang sudah memasuki analisis hasil, di mana total penjualan itu dengan nilai 2.900.000 dan total biaya variabel 1.891.000 dan total margin kontribusi dengan nilai 1.009.000. Biaya tetapnya itu 800.000. Biaya tetap itu untuk biaya sewa tempat, air, dan listrik. Untuk laba bersih 209.000. BP penjualan yaitu 2.295.000. Artinya usaha sudah melampaui titik impas atau BEP sebesar 605.000 dengan laba bersih harian 209.000. Baik, selanjutnya itu ada perencanaan anggaran sederhana, di mana yang pertama itu ada asumsi dasar operasional. Untuk komponennya itu ada hari operasional, penjualan rata-rata harian, biaya variabel harian, biaya tetap bulanan, laba bersih harian. Untuk hari operasionalnya itu ada 26 hari per bulan. Jadi untuk total penjualannya itu Senin sampai Sabtu saja. Lalu untuk penjualan rata-rata hariannya itu ada di 2.900.000. Untuk biaya variabel hariannya itu ada di 1.890.000. Untuk biaya tetap bulanan itu 800.000. Untuk biaya sewa tempat listrik dan air. Lalu untuk laba bersih hariannya itu ada 209.000. Di sini ada pun anggaran bulanan. Untuk komponennya itu untuk penjualan, variabel, margin kontribusi, biaya tetap, laba bersih bulanan. Untuk penjualannya itu per harinya itu 2.900.000. Untuk per bulannya itu mencapai 75.400.000 dengan 26 hari. Lalu ada pun biaya variabel untuk 1.891.000 untuk per hari. Untuk per bulannya itu 49.166.000. Margin kontribusinya untuk per harinya itu 1.009.000. Untuk per bulannya itu ada 26.234.000. Biaya tetap hanya untuk biaya sewa tempat, air, dan listrik saja, yang dimana adanya hanya dibayarkan pada per bulan saja dengan total 800.000. Untuk laba bersih bulanan mencapai 25.434.000. Adapun anggaran tahunan untuk total penjualannya itu mencapai 904.800.000 rupiah. Untuk total biaya variabelnya itu mencapai 589.990.000 rupiah. Adapun total margin kontribusinya dengan mencapai 314.808.000 rupiah. Adapun total biaya tetapnya yaitu 9.600.000 rupiah. Untuk laba bersih setahun mencapai 350.208.000 rupiah. Untuk selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis informasi biaya, di mana di sini ada tabel mengenai keputusan berbasis informasi biaya. Itu ada goreng-gorengan dan sate-satean. Untuk biaya gorengan produksi sendiri itu hanya 500 perak. Sedangkan dari harga dari supplier itu 700 perak. Selisih beli dengan produksi yaitu 200 perak. Dengan volume harian itu mencapai 50 biji. Dengan dampak biaya itu 10.000. Lalu ada pun sate-satean, biaya produksi sendiri yaitu 1.200, sedangkan membeli dari supplier yaitu 1.800 dengan selisih 600
600 perak dengan volume harian itu 30 tusuk. Dampak biayanya adalah 18.000. Jadi total tambahan biaya jika membeli dari supplier, budget yang dikeluarkan adalah 28.000 per hari. Lalu untuk tabel yang di bawah, ada tabel ringkasan mengenai biaya produksi, harga jual, dan margin per produk. Untuk produk soto ayam ori, biaya produksi per unit itu 7.000 dengan harga jual 10.000. Margin per unitnya itu 3.000. Persentase marginnya itu 30%. Nah, untuk soto ayam ceker, biaya per unitnya itu 8.000 dengan harga jual 13.000. Margin per unitnya itu 5.000 dengan persentase marginnya itu 30%. Dan untuk produk yang selanjutnya itu sama dengan persentase yang sudah saya jelaskan. Nah, rata-rata margin kontribusi seluruh produk itu 34,8%, di mana hasil dari total margin dibagi total penjualan. Nah, seperti 1.009.000 dibagi 2.900.000 sama dengan 34,8%. Selanjutnya ada keputusan pricing decision atau penetapan harga, di mana teman-teman bisa melihat di sini ada komponen total biaya variabel. Sebelum kenaikan itu ada 1.891.000, setelah kenaikan menjadi 2.080.000, lalu total penjualan saat ini ada 2.900.000 setelah kenaikan tetap. Untuk margin kontribusi persentase yaitu sebelum kenaikan itu 34,8%, turun menjadi 28,3%. Analisis jika harga tidak disesuaikan, margin kontribusi turun, laba berkurang menjadi 180.000 per hari. Agar margin tetap di kisaran 35%, harga jual perlu naik rata-rata 3-5%. Adapun usulan untuk kenaikan harga, di mana soto ayam ori harga lama itu 10.000, kenaikan 5% menjadi 500 perak dengan harga baru 10.500 perak. Adapun soto ayam ceker dengan harga lama itu 13.000, kenaikan 5% menjadi 650 perak dengan harga baru 13.650 perak. Dan soto ayam sayap harga lama itu 15.000, kenaikan 15%, 750 dengan harga baru 15.750. Adapun gorengan yang harga lama itu hanya 1.000, kenaikan 50%. Jadi harga baru yaitu 1.050 perak. Adapun sate-satean 2.000, harga lama 2.000, kenaikan 5% menjadi 100, harga baru menjadi 2.100. Keputusan lakukan penyesuaian harga moderat 3-5% untuk mempertahankan margin kontribusi dan tetap kompetitif. Baik, selanjutnya ada keputusan efisiensi biaya produksi. Biaya bahan baku harian cukup tinggi yaitu 1.890.000 sama dengan 65% dari penjualan. Langkah efisiensi yang dapat dilakukan yaitu untuk area biaya, pembelian bahan pokok ayam, bumbu, dan jeruk nipis. Untuk strategi efisiensinya beli grosir mingguan dari pemasok tetap. Potensi penghematnya 8-10%. Untuk minyak goreng dan gas LPG, gunakan minyak goreng lokal berkualitas, tambah kontrol pemakaian gas. Nah, potensi penghematannya itu bisa mencapai 5%. Untuk pengemasan dan tisu, untuk strategi efisiensinya itu ganti supplier dan kurangi pemborosan, dan potensi penghematannya itu bisa mencapai 3%. Jadi total efisiensi potensial yaitu 10% dari biaya variabel sama dengan 189.000 per hari. Nah, terapkan sistem pembelian dari grosir dan manajemen bahan baku untuk menghemat hingga 4,9 juta per bulan. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan strategis. Jenis keputusannya yaitu make or buy.
gorengan, dan sate. Nah, opsi yang diambil itu produksi sendiri. Untuk pertimbangannya itu lebih hemat, 28.000 per hari. Dampak finansialnya itu 728.000 per bulan. Untuk pricing addition atau harga soto naikkan menjadi 3-5%, menjaga margin 35%. Dampak finansialnya itu 5.000 sampai 10.000 per hari. Untuk efisiensi biaya produksi, opsi yang diambil yaitu beli grosir bahan, hemat 10% biaya bahan. Dampak finansialnya itu bisa mencapai 4.900.000 per bulan. Dampak menerapkan keputusan berbasis informasi biaya, usaha lebih efisien dan berdaya saing, bukan hanya karena rasa, tapi juga karena efisiensi manajemen. Potensi kenaikan laba bersih hingga 5,6 juta per bulan tanpa menambahkan modal besar. UMKM dapat mempertahankan margin kontribusi lebih 35% yang menunjukkan kinerja usaha sehat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.